Suara Hati, renungan hari ini, Jumat, 2 Agustus 2024, topik, perjamuan makan malam. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga menemukan kekuatan baru dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita simak renungan berikut ini, yaitu video perjamuan makan malam bersama Tuhan Yesus. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan tanda lonceng bagi yang belum. Yang sudah pernah klik subscribe dan loncengnya, tidak perlu klik lagi, tetapi hanya klik tanda berikut. Nas renungan hari ini, Yohanes 13 ayat 1 dan 2. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Mari kita simak ceritanya berikut ini. Saat ini satu hari sebelum hari raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang, di mana Ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka Ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu Ia menuang air ke dalam sebuah baskom, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah Ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya, dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya Ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, Ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian,
maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Yang kukatakan ini bukan mengenai kalian. Aku tahu siapa yang kupilih. Tetapi Alkitab harus digenapi, orang yang makan bersamaku akan melawan aku. Aku menyampaikannya sekarang sebelum terjadi, supaya jika terjadi kalian akan percaya bahwa akulah aku. Aku berkata yang sesungguhnya, siapa yang menerima orang yang kuutus, dia juga menerimaku. Dan siapa yang menerima aku, menerima dia yang mengutusku. Setelah Yesus berkata begitu, ia menjadi sangat terharu dan mengatakan terus terang, Aku berkata yang sesungguhnya, salah satu dari kalian akan mengkhianatiku. Salah satu dari kita? Siapa? Murid-muridnya saling berpandangan. Mereka bingung karena tidak tahu siapa yang dimaksud. Di antara para murid, salah satu yang dikasihi Yesus duduk di sebelah Yesus. Simon Petrus mengisyaratkan padanya. Tanya dia siapa yang dimaksudkannya. Maka murid itu mendekatkan dirinya kepada Yesus. Siapa orang itu? Orang yang akan kuberikan roti yang dicelup ke mangkuk. Dialah orangnya. Maka Yesus mengambil sepotong roti, mencelupkannya, dan memberinya pada Yudas, putra dari Simon Iskariot. Segera setelah Yudas menerima roti, setan masuk dalam dirinya. Cepatlah, lakukanlah tugasmu. Tidak seorang pun yang duduk di situ mengerti mengapa Yesus berkata begitu kepadanya. Karena Yudas bertanggung jawab memegang uang kas, beberapa murid mengira Yesus menyuruhnya pergi untuk membeli kebutuhan hari raya atau memberi sesuatu kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu dan langsung keluar. Hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, Yesus berkata, Sekarang keagungan anak manusia dinyatakan. Sekarang keagungan Tuhan dinyatakan melalui dia. Dan jika keagungan Tuhan dinyatakan melalui dia, maka Allah akan menyatakan keagungan anak manusia dalam dirinya. Dan akan segera dilakukan. Anak-anakku, aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kalian. Kalian akan mencariku, tapi seperti yang kukatakan kepada para penguasa Yahudi, kalian tidak bisa datang ke tempat aku pergi. Sekarang aku beri kalian perintah baru. Kasihilah satu sama lain. Kasihilah satu sama lain. Seperti aku mengasihi kalian, kalian juga harus saling mengasihi. Jika kalian mengasihi satu sama lain, maka semua orang akan tahu bahwa kalian murid-muridku. Engkau mau kemana, Tuhan? Sekarang kau tidak bisa ikut kemana aku pergi.
Tapi nanti kau akan mengikutiku. Mengapa sekarang aku tidak bisa ikut? Aku siap mati untuk engkau. Sungguhkah kau siap mati untukku? Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum ayam berkokok, kau akan berkata 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Kita ingat selalu, mereka yang disusupi iblis, kakinya tidak mendapat pembasuhan dari Tuhan. Kita terkadang berbicara, sama seperti Petrus. Kokoh tapi lemah. Terkadang kita kuat apabila kita memiliki. Kita lemah, apabila kita rendah. Tetapi kita bersyukur, bahwa Tuhan selalu mengingatkan kita, agar jangan merasa kuat, tinggi hati, seperti perkataan Petrus. Apalah artinya bila semangat hidup duniawi lebih kuat dalam diri kita, kalau kita tidak diperhitungkan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita, agar kita saling memegang dan saling memberi dalam ikatan kasih dari Tuhan. Topik doa kita hari ini untuk diri kita, memohon pengampunan dosa dan agar memegang kasih Tuhan dan mempraktekannya. Salam damai dari Tuhan kita, Tuhan Yesus memberkati kita.